Nahum. Nahum pasal 1. Inilah ucapan ilahi mengenai Niniwe dalam kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Allah itu Tuhan yang tidak mau diduakan dan pembalas. Allah itu pembalas dan penuh dengan murka. Allah itu pembalas terhadap lawan-lawannya dan menyimpan murka bagi musuh-musuhnya. Allah memang panjang sabar dan besar kuasanya, namun Allah tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jalannya dalam angin puting beliung dan badai, awan adalah debu kakinya. Laut dihardiknya dan dikeringkannya, semua sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel merana, bunga Libanon pun layu. Gunung-gunung guncang karena dia, dan bukit-bukit luluh. Bumi gempa di hadapannya, dunia dan seluruh penduduknya. Siapa dapat bertahan di hadapan murkanya? Siapa dapat menanggung amarahnya yang menyala-nyala? Murkanya tercurah seperti api, gunung-gunung batu roboh karena dia. Allah itu baik, ia adalah benteng pada masa kesesakan. Dijaganya orang-orang yang berlindung padanya. Tetapi dengan banjir yang melanda, Niniwe akan dihabisinya. Ia akan mengejar musuh-musuhnya ke dalam kegelapan. Apakah kamu bermaksud melawan Allah? Ia akan menghabisimu sama sekali. Tidak akan sampai 2 kali kesesakan muncul. Sekalipun mereka seperti duri berjalin dan seperti mabuk anggur, mereka akan dihabisi sepenuhnya seperti tunggul jerami kering. Darimu, hai Niniwe, muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Allah, yang memberi nasihat dursila. Beginilah firman Allah. Sekalipun mereka kuat dan begitu banyak, mereka akan dibabat dan lenyap. Sekalipun engkau telah kurendahkan, hai Yuda, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan kuknya dari atasmu dan memutuskan tali-tali pengikatmu. Allah telah membuat ketetapan mengenai engkau, hai Niniwe. Tidak akan ada lagi penerus namamu. Dari kuil berhala-berhalamu akan kulenyapkan patung ukiran dan patung tuangan. Aku akan menyediakan kuburmu karena engkau ini hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung tampak kaki orang yang membawa kabar baik, yang mengabarkan damai. Rayakanlah hari-hari rayamu, hai Yuda, dan bayarlah nazarmu, karena orang dursila itu tidak akan melewatimu lagi. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nahum pasal 2. Pembongkar maju menghadapi engkau. Jagalah kubu, intailah jalan, ikatlah pinggangmu, dan kerahkanlah segenap kekuatanmu. Allah akan memulihkan keagungan Yakub seperti keagungan Israel, karena para penjarah telah menjarahnya dan memusnahkan cabang-cabangnya. Perisai para kesatrianya merah, orang-orangnya yang gagah perkasa berpakaian merah tua. Baja-baja kereta berkilat-kilat pada hari persiapannya. Tombak-tombak diayunkan. Kereta berpacu di jalanan, berlari ke sana kemari di lapangan. Rupanya seperti obor, larinya seperti kilat. Para perwiranya dikerahkan. Mereka tersandung ketika berjalan. Mereka bersegera ke tembok kota, sedang alat pendobrak sudah disiapkan. Pintu-pintu gerbang dekat sungai terbuka, istana gempar. Permaisuri ditelanjangi dan dibawa pergi. Dayang-dayangnya mengerang dengan suara seperti burung merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe seperti kolam air sejak zaman dahulu, tetapi semua itu mengalir lenyap. Orang berteriak, "Tahan, tahan!" Tetapi tidak ada yang berpaling. Rampaslah perak, rampaslah emas. Tidak ada habisnya persediaan itu, kelimpahan segala barang yang indah.
kosong, lengang, dan tandus. Hati tawar, lutut berantukan, sekujur pinggang nyeri, dan muka semua orang berubah jadi pucat. Di manakah sarang singa, tempat singa-singa muda mencari makanan, tempat singa jantan dan singa betina berjalan dengan anak singa tanpa ada yang mengusik? Singa mencabik secukupnya bagi anak-anaknya dan mencekik mangsa bagi betina-betinanya. Dipenuhinya liangnya dengan mangsa dan sarangnya dengan koyakan mangsa. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Aku akan membakar kereta-keretamu menjadi asap, dan pedang akan melahap singa-singa mudamu. Akan kulenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara para utusanmu tidak akan terdengar lagi. Nahum pasal 3. Celakalah kota penumpah darah, seluruhnya penuh kebohongan dan penjarahan, tidak ada hentinya penerkaman. Ada bunyi cemeti dan bunyi gemuruh roda. Kuda melompat, kereta melonjak. Pasukan berkuda maju, pedang menyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang terbunuh sehingga bangkai bertimbun-timbun. Tidak ada habisnya mayat, orang tersandung pada mayat-mayat. Semua itu karena banyaknya perbuatan kafir si perempuan sundal yang cantik gemulai dan pandai bersihir, yang menjual bangsa-bangsa dengan perbuatan kafirnya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Akan kusingkapkan ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan kuperlihatkan ketelanjanganmu kepada bangsa-bangsa, juga aibmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang yang menjijikan kepadamu. Engkau akan kuhina dan kubuat menjadi tontonan. Semua yang memandang engkau akan lari meninggalkan engkau sambil berkata, Niniwe telah menjadi puing-puing. Siapa akan meratapi dia? Dari mana aku harus mencari penghibur-penghibur bagimu? Apakah engkau lebih baik daripada Tebe, kota dewa Amon yang terletak di sungai Nil dan dikelilingi air? Bentengnya adalah laut, temboknya adalah air. Etiopia dan Mesir adalah kekuatannya tanpa terbatas. Put dan Libya adalah penolong-penolongnya. Tetapi ia sendiri dibuang, pergi ke tempat penawanan. Bayi-bayinya pun dihempaskan di ujung setiap jalan. Undi dibuang atas orang-orangnya yang mulia. Semua pembesarnya diikat dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk dan akan bersembunyi. Engkau pun akan mencari benteng terhadap musuh. Semua kubumu seperti pohon ara dengan buah-buah hasil pertamanya. Jika diguncangkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Lihatlah pasukanmu, mereka semua perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar bagi musuh-musuhmu. Palang-palang pintumu dilalap api. Timbalah air untuk menghadapi masa pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah tanah liat, injak-injaklah lumpur. Peganglah cetakan batu bata. Di sana api akan melalap engkau. Pedang akan melenyapkan engkau dan memakan engkau seperti belalang pelahap. Berlipat gandalah seperti belalang pelahap. Berlipat gandalah seperti belalang besar. Engkau memperbanyak pedagang-pedagangmu melebihi bintang-bintang di langit. Namun, seperti belalang pelahap, mereka menyerbu lalu terbang. Para pangeranmu seperti belalang besar, dan para panglimamu seperti kawanan belalang yang hinggap di pagar pada hari dingin.
Ketika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak diketahui lagi di mana tempatnya. Para gembalamu mengantuk, hai Raja Asyur. Para pemukamu tertidur, pasukanmu berserakan di gunung-gunung tanpa ada yang menghimpun. Tidak ada kesembuhan bagi lukamu, cederamu berat. Semua orang yang mendengar kabar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab siapakah yang tidak dilanda oleh kejahatanmu yang terus-menerus itu?